Lu kesana lagi saya nggak? Mundur lagi. Lagi lah. Gajah tunggal. Oke. Udah. Coba lah ngomong. Sampai sih? Hah? Sampai sih. Halo kawan pajak. Jadi ketemu lagi dengan kami di Podtext, podcastnya KPP Pertama Jakarta Sawah Besar 2. Kali ini kita ketemu lagi kawan pajak bersama saya Andi Ginting Dan saya Ahmad Wisutomo. Kami berdua selaku penyuluh pajak di KPP Sawah Besar 2. Oke, benar sekali. Jadi kali ini saya sebagai moderator begitu ya, Mas Ya. Tomo. Oke, jadi yang kita bahas, jadi informasi juga kepada kawan pajak, kita ini sekarang podcastnya di mana ini, Mas Tomo? Nah, podcastnya kita ngambil tempat di lantai 7 KPP Sawah Besar 2 ya. Lantai Ini mungkin 7. jarang kami gunakan ya untuk podcast. Tapi kali ini biar agak refresh ya, kita coba di agak lebih tinggi lah ya podcastnya gitu. Dan lebih apa juga ya, lebih intimate dengan kawan pajak ya, karena ini sebetulnya kita ngambil resiko juga sebetulnya ini, karena tinggi sekali. Iya, tapi biar lebih santai, biar lebih enjoy, kita bisa Suasananya lah, santai. Ya, suasananya ganti lah. Oke, siap. Nah, santai kenapa? Karena begini kawan pajak, tanggal 12 bulan 12 kemarin terbit PMK 136 begitu ya, PMK Ya, 136 Peraturan Menteri Keuangan 136 terkait dengan perubahan PMK 112 tahun 2020 kemarin terkait dengan NPWP bagi orang pribadi, NPWP bagi orang pribadi, NPWP bagi badan dan bagi instansi pemerintah. Nah, ini terkait dengan yang mungkin rame sekarang terkait dengan pemadaan NIK yang nantinya akan digunakan sebagai NPWP begitu. Ya, karena memang rame di media sosial maupun di media massa juga bahwa pemadaan NIK NPWP pada awalnya sampai 31 Desember 2023. Nah, ternyata diperpanjang sampai Iya, tadinya 31 Desember 2023 diperpanjang sampai 30 Juni 2024. 30 Juni. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 6 bulan lagi begitu ya. Betul. Jadi bagi kawan pajak yang belum melakukan validasi atau pemadaan NIK NPWP, ayo segera lakukan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa aja kesulitannya, mungkin yang sering dihadapi oleh wajib pajak. Kami sudah merangkum beberapa pertanyaan mungkin ya dari wajib pajak ya. Betul sekali. Jadi pertanyaan yang umumnya yang kawan pajak datang atau tanyakan ke kita, itu baik itu pertanyaan lewat WA begitu yang datang ke kantor, itu sudah kita rangkum dan sudah ada contekannya nih, udah saya buat contekannya, dan ini yang kita bahas satu persatu. Jadi FAQ-nya udah ada ya ini? Sudah ada. Jadi izin saya buka dulu kertas saktinya ini, begitu. Itu apa isinya Bang? Ini adalah daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sering kawan pajak tanyakan terkait dengan masalah pemadanan NIK. Ya. NIK ini. Boleh, silakan ya? bertanya. Oke, karena ini beliau ini adalah salah satu pakar, begitu ya. Nah, oke, ini langsung saja ini, Mas Tomo ya. Iya. Langsung saja. Jadi pertanyaan pertama nih dari kawan pajak, mungkin beberapa nanya hampir sama, tapi poinnya sama. Pertama, terkait dengan kriteria wajib pajak, seperti apa yang harus melakukan perubahan atau pemutaran data atas data utama wajib pajak? Ya, jadi kriteria wajib pajak yang wajib ya untuk melakukan pemadanan NIK NPWP itu tentu saja wajib pajak orang pribadi yang memang merupakan penduduk ya. Oh, berarti penduduk ya? Ya, jadi penduduk. Jadi kalau penduduk kan punya NIK, nomor induk kependudukan. Oh, berarti memang ini spesifik ke penduduk ya? Penduduk yang punya gitu, NIK. Dan itu memang harus yang wajibnya bagi yang masih aktif NPWP-nya. Dan juga bagi yang non efektif. Jadi kalau kawan pajak ada yang statusnya non efektif, itu sebenarnya tetap perlu melakukan pemadanan nih. Karena suatu saat ke depan kawan pajak mau melakukan kewajiban perpajakannya, baik mau melaporkan ataupun mau membayar pajak, tiba-tiba ada transaksi yang kawan pajak harus laporkan, ya tentu saja dengan adanya NPWP yang sekarang nanti bentuknya NIK ya masih bisa. Tapi kalau belum dipadankan ya tidak bisa seperti itu. Jadi statusnya harus yang aktif ataupun yang non efektif gitu. Dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya. Jadi memang wajib ya. Artinya wajib, ini gitu. Baik yang normal atau yang statusnya normal maupun NIK tetap wajib. Karena kedepannya mereka ini NIK ini yang bakal jadi NPWP begitu ya? Iya, karena masih berstatus sebagai wajib pajak ya. Kecuali yang sudah dihapus atau di delete atau di DE itu memang tidak bisa melakukan pemadanan NIK NPWP. Gitu. Oke, baik. Jadi begitu ya kawan pajak. Jadi yang wajib melakukan pemadanan ini
semua wajib pajak, baik yang statusnya aktif, normal, ataupun yang status sedang dalam NE nih, non efektif. Ya. Jadi jangan kira nanti, oh saya nih NE nih, jadi nggak perlu ya Pak. Jadi perlu juga. Jadi ya? perlu juga. Perlu ya, juga. kawan pajak. Oke, jadi terjawab sudah nih pertanyaan pertama Ya, dari kawan betul. pajak yang sering Apalagi tanya. Bang Andi efek Yang kedua nih yang sering. Nah, jadi ada kawan pajak ini yang sudah melakukan login untuk melakukan pemadanan, tapi bingung dianya data utama apa saja yang harus diklarifikasi oleh wajib pajak. Sebenarnya ya pemadanan ini yang penting adalah data utama kawan pajak. Data utama. Okay. Selain data utama memang ada data pendukung ya, tapi yang paling utama data utama. Data utama itu terdiri dari nama, kemudian nomor induk kependudukan ya atau NIK. NIK itu malah paling penting itu ya NIK-nya ya. Kemudian tempat tanggal lahir dan tanggal lahir. Oke, jadi empat itu ya. Itu kalau memang kawan pajak mau pemadanan itu yang harus dipadankan lebih dulu, karena apabila ada tidak kesesuaian data, nah baru bisa kawan pajak mungkin segera padankan gitu, karena memang itu yang paling utama. Nah, kalau yang pendukung seperti yang email gitu nomor telepon atau clue atau jenis pekerjaan kawan pajak atau anggota keluarga itu juga wajib juga, cuma yang paling utama itu tadi 4. Yang 4 itu tadi, artinya keempat inilah yang menentukan valid tidaknya Ya nantinya. betul, kalau ada ketidaksesuaian kan nama ternyata ada gelarnya, kemudian di NIK nggak ada gelarnya, nah itu harus dipadankan gitu. Betul. Oke, jadi itu ya kawan pajak, udah terjawab pertanyaan kedua. Nah, ini yang pertanyaan ketiga nih. Ketiga. Apakah semua warga yang telah memiliki NIK diwajibkan untuk validasi NIK sebagai NPWP? Ini hampir mirip dengan pertanyaan pertama tadi. Apakah semua warga yang telah memiliki NIK? Ya tentu saja kalau sudah punya NIK belum tentu punya NPWP ya kawan pajak. Jadi ada juga memang yang sudah punya NIK tapi memang belum memenuhi syarat subjektif ataupun objektif ya. Jadi dia misalnya mahasiswa, dia sudah punya NIK, tapi kan dia belum punya pekerjaan dan sebagainya, maka ya tidak bisa dilakukan pemadanan. Siap. Tidak perlu ya, karena memang dia secara subjektif atau objektif memang belum sebagai wajib pajak gitu. Oke, siap. Jadi tidak seluruh ya? Tidak seluruhnya. Jadi nggak, misalnya anak kecil tuh, anak SD kan udah punya nomor NIK, itu juga nggak perlu lah pemadanan. Betul. Karena belum wajib pajak. Iya, ya? gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Jadi jangan khawatir kan pajak. Oke, nah ini lagi. Berikutnya apa lagi? Kalau NPWP cabang gimana? Nah, kalau NPWP cabang nanti akan diberikan khusus namanya NITKU, nomor identitas apa itu? Tempat kegiatan usaha. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. NITKU. Okay. Jadi tidak akan ada lagi NPWP cabang namanya. Tidak ada lagi NPWP cabang? Iya, kan pajak mungkin selama ini punya perusahaan atau sebagai orang pribadi tapi punya lokasi usaha di tempat lain, biasanya ada punya NPWP. Belakangnya biasanya 001. 001 begitu ya. Nah, kalau itu sekarang tidak dipakai lagi mulai 2024, nanti per Juli semuanya akan memakai NITKU. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi bukan NPWP lagi, bukan NPWP cabang gitu. Baik. Jadi yang hanya dipadankan itu yang pusatnya. Jadi orang pribadi dia punya cabang, misalnya punya usahanya di 3 tempat, yang cukup dipadankan yang utamanya aja yang di KPP. NPWP yang 000 itu ya. 000-nya aja. Oke, siap. Jadi walaupun nanti status cabang itu tidak valid itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sebenarnya sih, karena kan memang dapatnya NITKU tadi. Oke, siap. Oke. Mengerti berarti kalau seperti itu jelas ya? Clear. Oke, nah kemudian yang paling sering apa lagi nih? Nah, ini yang paling sering juga nih. Nah, dalam proses validasi NIK NPWP, jika terdapat perbedaan data antara NIK yang tercantum dalam dokumen fisik identitas dengan data yang ada di sistem, apa yang harus dilakukan wajib pajak? Nah, misalnya nih kawan pajak punya KTP namanya Andi, pakainya I ya, tapi ternyata di NPWP Andi pakainya huruf Y. Nah, kawan pajak tadi itu udah tahu kan ya, nama yang benar siapa? Kalau kawan pajak merasa namanya memang Andi pakai I sesuai KTP, berarti kawan pajak harus melakukan perubahan data ke KPP terdaftar untuk merubah NPWP biar namanya sama dengan yang di KTP. Oke. Atau misalnya tempat tanggal lahirnya beda, atau beda 1 huruf dan sebagainya, atau beda tahun lahir itu salah waktu di NPWP, tentu saja dibutuhkan dokumen ya. Misalnya KTP atau kartu keluarga atau mungkin akte kelahiran juga bisa cukup untuk membuktikan. Tapi yang jelas KTP, karena memang base-nya kita sesuai dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Gitu. Tapi kebalikannya, kalau memang ternyata yang bermasalah ternyata KTP-nya bisa juga kan, menurut akte kelahiran, menurut NPWP namanya Andinya memang pakai Y, ternyata di KTP pakai I,
ya berarti Bapak Ibu harus ke Dukcapil untuk bikin perubahan data di sana biar sesuai gitu. Oke, jadi kita lihat kasusnya ya. Kasusnya bisa ada dua hal sih. Bisa yang di Dukcapil yang salah atau bisa juga di kantor pajak ya atau di NPWP. Tapi biasanya sih memang yang di kantor pajak biasanya salah. Jadi harus ada perubahan. Seringan data. begitu ya? Ya. Keseringan begitu. Atau selisih lah biasanya ada karena ada gelar dan sebagainya. Oke, siap. Oke, paham ya kira-kira? Ya, tetap kita mengikuti yang di KTP. Yang di KTP. Oke, siap. Jelas ya kawan pajak. Kemudian ini pertanyaan yang sering juga nih yang ditanyakan. Apalagi Bang Andi? Oke, ini kayaknya agak menantang nih Mas Tomo ini. Kayaknya sudah hafal betul ini kayaknya ini. Iya, ini karena suasananya semakin sore dan kita di ketinggian. Jadi anginnya tambah kenceng nih. Oh gitu ya? Oke, siap. Oke, kita lanjut nih. Mungkin ada beberapa lagi nih. Nah, ini yang lumayan sering juga nih Mas Tom. Nah, bagaimana jika NPWP istri masih gabung dengan suami? Nah, kalau NPWP istri masih gabung dengan suami, artinya memang dia defaultnya ya, kalau perpajakan di Indonesia kan memang suami dan istri jadi satu. Jadi digabung NPWP-nya jadi satu di NPWP suami. Nah, kalau seperti itu berarti yang istri tidak perlu melakukan pemadanan NIK NPWP karena nggak punya NPWP kan. NPWP-nya gabung dengan suami. Yang perlu dilakukan pemadanan NIK NPWP di NPWP suami, kemudian di data pendukung, data istri, dan data keluarga lainnya nanti diinput di daftar anggota keluarga. Jadi nanti akan diinput di situ. Oh gitu. Itu kalau yang memang memilih menjadi satu NPWP-nya ya. Satu NPWP. Ya gitu. Jadi yang divalidasi atau pemadanan NIK hanya yang di NPWP suami. Nah, sementara NIK istri harus diinput serta kartu keluarga dan sebagainya diinput di data keluarga. Data keluarga. Nah, kalau memilih terpisah tadi, kalau memilih terpisah artinya si wanita atau si istrinya memang dari awal juga punya kewajiban sendiri. Jadi sudah lapor sendiri, punya NPWP sendiri. Dia berarti wajib melakukan pemadanan NIK NPWP di akun DJP online-nya. Jadi suami melakukan pemadanan NIK, istri pun melakukan pemadanan NIK. Jadi ada masing-masing ya? Masing-masing melakukan pemadanan NIK ya. Dan dua-duanya juga harus menginput daftar anggota keluarga di masing-masing. Oh gitu. Jadi di bagian istri, semua termasuk suami dan anak-anak diinput. Kemudian yang di bagian suami, di bagian istri dan anak-anak juga harus diinput. Jadi semuanya harus diinput. Gitu. Bedanya di situ kalau yang tadi milih digabung ya berarti memang di NPWP suami aja semua dimasukin di situ datanya. Tapi kalau memang istri yang terpisah ya masing-masing harus pemadanan, masing-masing harus mengupdate data pendukung juga gitu. Oke, jadi paham ya. Artinya kalau gabung suami ya harus suami aja. Kalau memilih terpisah masing-masing harus melakukan pemadanan. Oke, siap, mengerti. Nah, oke di pertanyaan selanjutnya ini Mas Tom. Nah, ini kayaknya udah terjawab juga nih. Ketika istri dengan status MT maksudnya memilih terpisah ya. Terpisah ya. Ketika pemutaran data, apakah anggota keluarga diisi seluruhnya atau hanya istri saja? Nah, itu yang tadi kita sebutkan. Jadi ketika istri sudah punya NPWP yang harus divalidasi atau pemadanan NIK ya NPWP istrinya juga dengan NIK istri, kemudian di daftar anggota keluarga ditulis seluruh anggota keluarga termasuk suami dan anak-anak gitu. Oke, siap-siap. Udah terjawab juga tadi, udah jelasin juga sama Mas Tomo juga tadi terkait dengan kasus ini. Pertanyaan, karena memang paling sering ditanyain Mas Tomo masalah istri-istri ini kan memilih terpisah gitu kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya juga masih berkait ini kayaknya. Untuk istri yang memiliki NPWP sendiri berarti tidak perlu dimasukkan ke pemutaran data keluarga pada NIK suami, dikarenakan istri harus pemutahiran NIK sendiri. Nah, istri memang pemutahiran tadi kan udah disebutin juga. Istri sudah melakukan pemutahiran datanya sendiri, tapi data keluarganya juga harus dimasukkan ke dalam data keluarga suami. Oke, udah terjawab tadi ya, udah terjawab. Ya. Oke. Mungkin satu lagi ketika biasanya kan ada yang misalnya keluarganya meninggal ya, suaminya meninggal, nah istri kemudian apakah itu warisannya belum terbagi? Nah, kalau memang warisannya belum terbagi, ketika istri dan suami jadi satu NPWP, maka si istri akan tetap menggunakan NPWP suami tadi. Oh gitu. Yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal tadi. Ketika warisannya belum terbagi, gitu. Oh, tapi mereka validasi nggak yang kayak begitu? Nah, kalau sudah meninggal, sudah tidak ada NIK-nya, tidak perlu divalidasi. Gitu. Oke. Jadi statusnya karena sudah meninggal pasti di capil juga kemungkinan NIK-nya sudah dihapus. Dan kartu keluarganya juga mungkin sudah ganti yang baru ya. Artinya si suami nggak ada lagi. Betul. Itu juga sering ditanyakan tuh kait. Iya, tapi ketika si istrinya juga memang dia ketika suaminya meninggal, dia kemudian memang merasa saya harus punya NPWP nih karena saya punya usaha. Ya dia harus tadi kalau bisa memang warisannya dibagi dulu, kemudian dihapus NPWP suami. Setelah dihapus NPWP suami, si istri akan membuat NPWP sendiri. Jadi NPWP istri ada sendiri, jadi pakai NIK istri. Jadi nggak pakai lagi NIK istri suami yang sudah meninggal tadi. Oke, siap. Ya, itu kalau memang si istrinya memang secara subjektif atau objektif memang memenuhi ketentuan ya. Jadi dia memang wajib pajak gitu. Oke, siap. Jadi
itu ya kawan pajak, sudah dijelaskan dengan jelas tadi dengan Mas Tomo. Jadi ini mungkin kalau kawan pajak ini mendengar ada suara-suara, jadi mungkin kita ini memang sedang apa ya, di belakang kita itu ada pemukiman, jadi pemukiman, ada komplek. Oke, jadi kalau memang ada rel kereta ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada mendengar suara-suara yang agak merdu ya, memang inilah nilai estetiknya. Ya, gitu mungkin kita nggak perlu hapus pakai AI ya. Ya biar ini biar aja ya. Oke, natural aja. Siap. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya Mas Tom. Kita tahu kan dulu kalau ada ketentuan, kalau misalnya ada pemotongan pajak nih bagi wajib pajak orang pribadi, kalau tidak punya apa namanya, NPWP. Tidak punya NPWP kan dikenakan tarif lebih tinggi. Ya, 20% lebih tinggi ya biasanya gitu. Nah, terkait aturan ini misalnya, kalau dia menunjukkan NIK aja, apakah udah sah kira-kira seperti itu? Oh, jadi misalnya ketika dipotong dia cuma menunjukkan karena NIK kan sudah menjadi NPWP nanti gitu kan? Itu nggak secara otomatis. Kalau memang dia sudah melakukan pemadanan, ya NIK itu akan jadi NPWP. Tapi ketika NIK-nya tidak dipadankan dengan NPWP, atau memang dari awal memang dia tidak punya NPWP, berarti dia tetap dianggap tidak punya NPWP. Walaupun sudah punya NIK ya. Sudah punya NIK? Sudah punya NIK ketika di store ke pemberi kerja atau ke pemotongnya, loh ini Bapak memang nggak punya NPWP, jadi ya akan dipotong 20% lebih tinggi. Gitu. Jadi memang NIK itu harus diaktifasi. Iya, NIK diaktifasi untuk jadi NPWP juga kalau yang baru-baru, tapi kalau yang sudah lama kan pemadanan seperti ini. Jadi nggak otomatis punya NIK jadi punya NPWP, nggak. Jadi itu ya kawan pajak itu sering ditanyakan juga tuh, artinya enak nih nggak dipotong 20% lebih tinggi karena kita NIK kita udah otomatis menjadi NPWP, nggak seperti itu ya. Seperti itu. Harusnya diaktifasi juga. Karena harus tetap diaktifasi. Oke, siap. Oke, pertanyaan ada 3 lagi. Pertanyaan ini, 3 pertanyaan lagi. Nah, pertama ini yang ke berapa nih? Ke 10 kali. 10 kalau nggak salah. Nah, jika saya tidak melakukan validasi NIK atas NPWP saya, nah apakah NPWP saya tetap dapat digunakan? Nah, karena batas akhirnya kan 30 Juni itu. 30 awalnya kemarin 31 ya, awalnya 31 Desember, kemudian diperpanjang. Diperpanjang bukan karena kita nggak siap ya, kawan pajak, tapi karena memang ini sebuah ekosistem yang besar gitu. Jadi selain dari aplikasinya dari Ditjen Pajak, ada aplikasi-aplikasi dari instansi lain, kemudian perbankan, terus kemudian asosiasi dan sebagainya yang memang membutuhkan data NPWP. Ketika kita mau running, semuanya harus sudah siap. Dari DJP siap, dari seluruh stakeholder juga siap, kemudian dari wajib pajak juga siap. Nah ini kawan pajak masih banyak ternyata yang belum ada NPWP. Jadi memang alasan diundur ya juga karena banyak. Salah satunya juga karena kita juga akan meluncing Cortex ya. Cortex. Ya, Cortex administrasi sistem ya. Jadi sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Jadi begitu itu di launching semuanya sudah pakai data NIK. Nah, makanya kita undur sampai 30 Juni. Nah, ketika sampai 30 Juni tidak dilakukan pemadanan NIK NPWP bagi kawan pajak yang bermasalah mungkin tadi NIK-nya, itu berarti kawan pajak tidak bisa menggunakan NIK tersebut sebagai NPWP. Artinya ketika akan menjalankan kewajiban pajakan, kawan pajak nggak bisa lapor. Ketika mau pembayaran pajak nggak bisa juga. Jadi batas akhir tuh udah diperpanjang, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Itu kan juga cepat ya. Gitu. Artinya nanti kalau ada nih seorang wajib pajak nih katakanlah begitu, dia mau lapor SPT tapi belum padan, jadi solusinya harus padankan dulu nih. Harus padankan dulu baru bisa lapor. Jadi itu kawan pajak ya. Makanya waktu kan masih lama kan pajak, tapi jangan dianggap ini bola panas ya, nanti akhirnya kawan pajak sendiri yang salah. Betul. Ya karena sudah dikasih waktu. Apalagi misalnya di akhir-akhir tuh. Iya, di akhir-akhir tiba-tiba gara-gara ini telat kena denda gitu kan. Sayang sekali ya. Oke, jadi walaupun diperpanjang tetap mulai sekarang kalau belum melakukan pemadanan ini tetap harus secepatnya begitu. Secepatnya karena kita juga ada tenggang waktu ya. Pokoknya per 30 Juni harus sudah selesai gitu. Oke. Jadi paham. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini sepertinya udah dijawab juga tadi sama Mas Tomo, tapi sering juga nih ditanya. Apakah setiap orang yang kini memiliki KTP otomatis menjadi wajib pajak? Nah, itu tuh enggak juga. Lah ya, jadi yang punya KTP kan biasanya umur 18 tahun ya, betul. Udah punya. Ketika orang baru lahir juga udah punya NIK ya? NIK udah punya itu dari awal gitu. Di kartu keluarga sudah ada NIK. Nggak mungkin lah anak kita yang misalnya masih bayi gitu ternyata disuruh jadi wajib pajak harus lapor SPT dan sebagainya, enggak. Jadi tetap harus ada aktivasi. Jadi nggak semata-mata punya NIK langsung jadi wajib pajak itu enggak. Aktivasi jadi konsepnya nanti bukan pendaftaran lagi tapi aktivasi gitu ya? Iya, karena NIK-nya sudah ada di database, tinggal diaktifkan sebagai NPWP. Gitu. Ya. Oke, paham. Oke, ini kawan pajak itu tadi ya yang dijelasin Mas Tomo, jadi nggak otomatis, tapi kalau mau menjadi wajib pajak nanti NIK-nya, KTP-nya itu akan diaktifasi. Jadi memang harus diaktifasi dulu. Oke, ini pertanyaan pamungkas nih. Pertanyaan pamungkas terakhir.
dari kawan pajak yang sering ditanyakan ke kita. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana aturan jika wajib pajak tidak melakukan validasi NIK di DJP Online? Apakah ada sanksi khusus? Nah, misalnya maksudnya sanksi ada dendanya atau apa? Oh, kalau gitu? denda sih nggak ada. Nggak ada ya? Cuma tadi tidak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kalau kawan pajak misalnya mau lapor SPT ya tidak bisa. Oke, oke. Kalau lewat 30 Juni masih pakai NPP yang lama tidak bisa. Jadi nggak lapor SPT kan tentu ada sanksinya gitu. Oh, tapi pasti ujungnya ke situ juga ya? Iya, gitu. Artinya kalau nggak bisa lapor, kena denda ya sama. Dan sebenarnya salurannya juga mudah kawan pajak. Kalau memang bisa pemadanan mandiri, kawan pajak bisa di djponline.pajak.go.id, lihat di profilnya. Kalau sudah tulisannya valid berarti sudah clear. Tapi kalau sudah valid, tetap kawan pajak harus klik tab-tab lain ya. Misalnya data-data pendukung, nomor telepon, email, terus jenis pekerjaannya apa, terus yang terakhir keluarga. Harus dimasukin. Jadi tetap walaupun sudah valid, kawan pajak harus cek beberapa data pendukung lainnya gitu. Bukan data utama tadi ya. Data utama kan jelas harus valid ya, NIK-nya, namanya, tempat tanggal lahir, kemudian ya ada 4 aja itu. Ada 4 tadi. Nah, satu lagi kalau memang terkendala apabila melalui DJP Online tidak bisa, mungkin nggak ada sinyal gitu di daerah yang jauh dan sebagainya, atau mungkin kurang bisa ya dalam jarang sebetulnya karena mungkin HP-nya lagi rusak dan sebagainya, boleh pemadanannya di KPP atau KP2KP gitu. Boleh datang ya? Yang terdekat boleh. Gitu. Siap. Jadi di mana aja gitu, KPP di mana yang terdekat. Kemudian satu lagi, kalau memang bisanya lewat telepon, karena mungkin sedang liburan tuh, nggak ada KPP yang dekat ataupun nggak ada internet ya, bisa telepon aja ke 1.500-200. 1.500-200, itu kering pajak ya. Itu juga bisa melakukan pemadanan NPP di situ. Oke, sudah terjawab semua guys. Ada 13 pertanyaan. Dibabat habis sama. Iya, kalau kawan pajak mungkin ada ini yang mau nanya-nanya lagi, boleh tulis di komentar ya mungkin ya. Kita akan buat lagi FAQ-nya lagi gitu. Oh gitu. Karena kan sering banyak yang masih bertanya-tanya, ini kasus seperti ini seperti apa. Oke. Jadi mana tahu setelah podcast ini pun masih ada timbul pertanyaan lagi gitu. Betul. Kalaupun kesulitan juga silahkan datang ke KPP. Oke, siap. Mungkin cukup kali ya, itu aja kali. Kali ini ya. Anginnya sudah karena besar nih. Anginnya sudah besar juga dan di sini juga udah mulai sore. Podcast ini kita cukupkan kali ya. Kita cukupkan. Jadi begitu ya kawan pajak terkait dengan NIK sebagai NPWP. Tadi beberapa pertanyaan dari kawan pajak sudah dijawab tuntas oleh ahlinya Mas Tomo. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin belum terjawab. Silahkan kawan pajak tuliskan di kolom komentar. Ya. Oke, kolom komentar. Jangan lupa juga di like ya. Di like, di subscribe juga channel YouTube ini. Ya kayak macam YouTuber gitu ya. Siap. Oke, itu aja kawan pajak. Saya Andi Ginting. Ya, saya Ahmad Wisutomo. Kami undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.